بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan kegiatan kita kajian ngaji kitab Al-Muntakhab min Sahih As-Sunnah An-Nabawiyah. Hari ini kita akan membaca kitab hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10 dari kitab Al-Muntakhab min Sahih As-Sunnah An-Nabawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma yusibul mu'mina min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta syaukati yashaquha illa kaffarallahu biha al-khataya min khataya. Akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah menimpa seorang mukmin tidaklah menimpa al-mukmin seorang mukmin min nasabin berupa kepenatan, minnya min bayaniyah, berupa rasa penat, wala wasabin dan juga penyakit, wala hammin wala hazanin artinya sama, kesedihan, wala adzan segala jenis kesusahan, hal yang menyakitkan, hal yang tidak enak, wala ghammin artinya sama juga, kesedihan, tetapi nanti para ulama membedakan jenis kesedihan ini. Hatta syaukah, sehingga walaupun hanya berupa asyaukah, duri, yashaquha yang menusuknya, illa kaffarallahu, kecuali Allah akan menghapuskan biha dengan hal-hal tersebut, rasa penatnya, sakitnya, kesedihannya, min khatayahu, minnya min zaidah, tidak ada maknanya. Min khatayahu artinya khatayahu, yaitu akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan mengenai bahwa seorang mukmin itu ketika mendapatkan kesulitan apapun di dunia, kesakitan apapun di dunia, maka kesakitan-kesakitan itu, kesedihan-kesedihan itu, rasa penat itu semua akan membuatnya terhapus dari dosa-dosa. Dosa-dosa yang mana nanti akan kita lihat bagaimana penjelasan para ulama. Jadi kaidah awalnya adalah bahwa Rasulullah menegaskan semua kesulitan yang dihadapi manusia, seorang mukmin di dunia, itu akan menghapuskan dosa-dosanya. Baik, kita di sini akan mengutip dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan makna kata-kata yang ada dalam hadis ini. Yang pertama, qauluhu min nasabin, ucapan Rasulullah min nasabin berupa nasab bi fathin nun, nunnya di fathah, na, wal muhmalah, muhmalah artinya sad, as-sad al-muhmalah, karena kalau ad-dad al-mu'jamah artinya ada titiknya, al-muhmalah tidak ada titiknya, dan sadnya juga di fathah, jadi bacanya nasab, min nasab. Summa muwahhadah, kemudian ba, muwahhadah artinya titiknya satu, berarti ba. Huwa maknanya adalah at-ta'ab, yaitu rasa penat, waznahu wa ma'nahu, sama wazannya dengan nasab, jadi ta'ab, nasab, wazannya sama, ala wazni fa'al, wa ma'nahu, dan makna juga sama. Qauluhu, sabda Rasulullah, wala wasabin, dan juga tidaklah menimpanya wasab, bi fathil wawi, wawunya di fathah, wal muhmalati, dan juga sad al-muhmalah, thummal muwahhadah, kemudian ba titik satu, ay artinya maradun, artinya adalah penyakit, waznuhu wa ma'nahu, sama dari sisi wazannya dan juga dari sisi maknanya. Jadi marad sama dengan wasab sama dengan marad secara makna dan secara wazan. Waqila, dan sebagian ahli bahasa atau ulama mengatakan huwa artinya adalah al-maradu al-lazim, yaitu penyakit yang terus-menerus, penyakit yang menaun.
Bukan cuma penyakit, tapi penyakit yang berlangsung lama. Yang dia, seorang muslim itu merasakan terus-menerus rasa sakitnya. Qauluhu, sabda Rasulullah, wala hammin wala hazanin. Huma, keduanya, min amradil batin. Min amradil batin, yaitu dari jenis penyakit-penyakit batin, penyakit-penyakit mental. Maksudnya adalah kesedihan itu kan karena ada situasi mental yang tidak baik ya, ada masalah yang sedang difikirkan, ada kesulitan yang sedang dihadapi, maka timbul rasa kesedihan. Maka disebut dengan penyakit dari sisi batin, mentalnya. Walidzalika, maka oleh karena itu saga'atfuhuma, layak diatafkan keduanya alal wasabi, terhadap wasab. Yang wasab itu adalah al-maradu al-zahir, yaitu penyakit yang ada dalam fisik. Sedangkan hammin wa hazanin itu adalah penyakit yang ada dalam mental. Maka keduanya diatafkan kepada wasab ini. Kemudian qauluhu wala adan. Huwa, adzan ini adalah a'ammu, lebih umum mimma taqaddama, dari semua yang sudah disebut sebelumnya. Waqila, ada sebuah pendapat mengatakan huwa khasun, itu adalah khusus bima yalhaqu syakhsa, bima dengan sesuatu yalhaqu syakhsa, yang menimpa seorang, min ta'addi ghairihi, yaitu berupa sesuatu perbuatan yang menyakiti ghairihi, orang lain, alaihi, kepadanya. Jadi azan ini maknanya adalah segala jenis kesusahan, kesakitan yang dialami seorang mukmin. Satu pendapat mengatakan demikian. Pendapat yang lain mengatakan itu adalah berupa perbuatan yang disebabkan orang lain, yang membuat seorang mukmin itu menjadi merasa sakit, menjadi merasa tidak nyaman. Itu disebut dengan azan. Jadi kalau ada tetangganya yang mengganggunya, ada teman-temannya yang selalu menghinanya, ada orang-orang yang tidak suka dengan dia, selalu melecehkannya, membuat seorang mukmin ini menjadi tidak nyaman, menjadi hatinya sedih, gundah gulana. Ini disebut dengan adzan. Qauluhu wala ghammin, sabda Rasulullah wala ghammin, bil ghaini al-mu'jamah, dengan ghain al-mu'jamah. Al-mu'jamah artinya yang ada titiknya. Kalau ain al-muhmalah, al-ghain al-mu'jamah. Huwa aidan, itu juga min amradil batin, termasuk di antara penyakit batin. Wa huwa, dan itu adalah ma, sesuatu yadhiqu alal qalbi, sesuatu yang sempit, alal qalbi, terhadap hati, sesuatu yang terasa sempit dalam hati, disebut dengan gham. Kalau tadi segala jenis kesedihan, tapi kalau gham ini sesuatu yang terasa sakit dalam hati, hampir sama ya. Mungkin ini kalau dilihat dari definisi ini, barangkali gham levelnya lebih tinggi daripada sekedar ham dengan hazan. Kalau hazan dengan ham itu sedih, tapi kalau gham itu sampai hatinya terasa sakit. Waqila, dan pendapat lain mengatakan fi hadil asya ats-tsalatsah, dalam tiga hal ini, maksudnya adalah ham, hazan, dan gham. Wahyal ham wal gham wal hazan, disebut oleh Ibnu Hajar di sini. Annal hamma, bahwa ham itu yansha'u, muncul anil fikri, dari memikirkan, fima, dalam hal yutawaqqa'u husuluhu, yang dikhawatirkan kejadiannya, terjadinya, mimma, dari barang-barang, dari sesuatu, minnya min bayan ya, berupa sesuatu yata'adza bihi, yang dia merasa sakit. Jadi kalau ham artinya adalah kekhawatiran terhadap sesuatu yang belum terjadi, yang dikhawatirkan itu akan buruk bagi dia, akan menyakitkannya. Itu disebut dengan ham. Wal gham, sedangkan gham adalah karbun, adalah musibah. Yahdutsu lil qalbi, yang terjadi lil qalbi, kepada hati, bisa babi ma, karena sebab sesuatu hasalah yang sudah terjadi. Jadi kalau gham itu kesedihan atas sesuatu yang sudah terjadi. Kalau ham yang akan terjadi atau belum terjadi, yang dikhawatirkan terjadi. Wal hazan, sedangkan hazan, yahdutsu, terjadi li faqdima, kehilangan sesuatu, karena kehilangan sesuatu, yasyuqqu, yang merasa berat, alal mar'i, terhadap seseorang, faqduhu, kehilangannya. Kalau hazan adalah kehilangan sesuatu yang sangat berat, kehilangan anak, kehilangan harta, kehilangan kenyamanan dalam hidup.
Itu disebut dengan hazan. Waqila, dan pendapat lain mengatakan al-gham, alham wal gham bimana wahid. Jadi kalau kita lihat di sini ada 3 pendapat, ya. Ada yang membedakan, mengatakan bahwa ham dengan hazan itu artinya adalah penyakit fisik, sedangkan gham penyakit mental. Ada yang menyamakan ketiganya, ham, gham, hazan artinya sama. Ada yang mengatakan bahwa ham adalah kesedihan atas sesuatu yang dikhawatirkan terjadi, sedangkan gham adalah kesedihan karena sesuatu yang sudah terjadi, sedangkan hazan adalah kehilangan sesuatu yang sangat berat. Ini pendapat-pendapat mengenai makna gham, ham, dan hazan, tapi intinya adalah bahwa ketiganya bermakna kesedihan. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa seorang mukmin itu memang dicoba oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan cobaan. Kemarin kita sudah jelaskan di hadis yang sebelumnya bahwa seorang mukmin itu mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi cobaan-cobaan itu sebenarnya adalah merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, karena dengan cobaan itu, dengan semua yang dia rasakan itu, kesakitan, kesedihan yang dirasakan, justru Allah Subhanahu Wa Taala akan menghapuskan dosa-dosanya. Sehingga apa? Sehingga nantinya dia akan merasa lebih ringan ketika bertemu dengan Allah, tidak terbebani dengan dosa-dosanya, karena sudah digugurkan, sudah dihapuskan, sudah dikurangi dengan musibah-musibah yang menimpanya. Ini barangkali yang juga dimaksudkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis. An Abi Qatadah ibn Rib'i, dari Qatadah bin Rib'i, annahu kana yuhadditsu anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dia pernah menceritakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam murra alaihi bi janazah. Ada jenazah yang lewat di depan Rasulullah. Faqala, Rasulullah kemudian bersabda, mustarih wa mustarah. Sudah beristirahat. Yang pertama mustarih artinya dia sudah beristirahat. Wa mustarah minhu. Dan yang kedua adalah orang-orang merasa beristirahat dari dia, sudah terlepas dari keburukannya. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal mustarih wal mustarah minhu. Apa makna mustarih dengan mustarah minhu? Qal, Rasulullah bersabda, al-abdul mu'min, seorang hamba yang beriman, yastarihu min nasabid dunya. Dia beristirahat dari penatnya kehidupan dunia, wa adzaha, dan kesakitan-kesakitan yang ada di dunia, ila rahmatillah, menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin penat dalam hidupnya, beribadah, harus meninggalkan hal yang dilarang, harus menginfakkan hartanya, harus berjuang di jalan Allah, harus mengeluarkan segenap daya dan upayanya dan usahanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebuah perjuangan, bukan hal yang mudah. Ini memerlukan usaha, memerlukan kepenatan yang tidak sama dengan orang-orang yang biasa, yang tidak beriman. Karena orang beriman tidak merasa punya tuntutan seperti ini. Tetapi ketika dia meninggal, dia menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala, beristirahat dari semua itu, dan kemudian digantikan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, di akhirat akan mendapatkan balasan yang lebih baik. Wal abdul fajir, sedangkan hamba yang fajir, yang banyak dosanya, fajir ini artinya banyak dosa, sama dengan fasik, yastarihu minhul al-ibad. Hamba-hamba manusia semua beristirahat darinya. Wal bilad, demikian juga kota-kota, negara-negara, daerah-daerah, perkampungan-perkampungan. Wasyajaru, dan pohon, wad-dawab, bahkan binatang. Jadi kalau hamba yang jahat, yang buruk perangainya, yang buruk akhlaknya, suka berbuat kezaliman, maka semua makhluk di sekitarnya merasa terbebas dari keburukannya. Ini adalah ilustrasi yang sangat indah dari Rasulullah SAW, memberikan motivasi kepada kita. Kalaupun kita sebagai seorang mukmin kadang merasa, ya Allah kok capek banget ya. Ya Allah kok banyak banget tugasnya. Ya Allah kok terasa belum selesai juga apa yang saya kerjakan. Ini masih ada tuntutan lagi. Tapi karena kita melaksanakan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka ketika nanti pada saatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah merasa terbebas dari itu semua. Beristirahat dari semua kesulitan itu menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kehidupan yang jauh lebih menyenangkan, jauh lebih
agung, jauh lebih besar, jauh lebih nikmat daripada kehidupan dunia ini yang hanya sementara. Di situ di bagian kedua Rasulullah mengatakan, di bagian akhir dari hadis Rasulullah mengatakan, illa kaffarallahu biha khataya. Semua kesulitan-kesulitan ini yang dihadapi seorang mukmin akan membuatnya diampuni dosa-dosanya atau dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah SWT. Nah, apa makna dihapuskan dosanya? Apakah semua dosanya dihapuskan? Semuanya? Ataukah dosa yang mana? Al-Imamul Barakfuri dalam Tuhfatul Ahwadi syarah Sunan At-Tirmidzi mengatakan, zahirnya hadis ini, ta'mimu jami'i as-sayyi'at, yaitu mengeneralisir semua jenis keburukan. Tetapi jumhur ulama khassu dzalika, mengkhususkan itu bis-saghair, untuk dosa-dosa yang kecil saja. Saghair jamak dari saghirah, artinya adalah dosa kecil. Li hadis, karena sebuah hadis, as-salawatul khams, salat yang 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ah, dan satu Jumat kepada Jumat lain, maksudnya ibadah Jumat satu kepada ibadah Jumat selanjutnya. Wa ramadhanu ila ramadhan, dan puasa Ramadan menuju Ramadan selanjutnya, kaffaratun, merupakan penghapus dosa, 5 untuk sesuatu, maksudnya untuk dosa, bainahunna, yang terjadi, yang dilakukan antara hal-hal tersebut. Jadi antara salat 5, antara subuh dengan maghrib, zuhur, antara zuhur dengan asar, asar dengan maghrib, maghrib dengan isya, ini dihapuskan dengan salat-salat 5 waktu. Perbuatan yang dilakukan dalam satu minggu antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya dihapuskan dengan salat Jumat. Perbuatan yang dilakukan dalam satu tahun antara bulan Ramadan tahun ini dengan bulan Ramadan tahun depan dihapuskan oleh ibadah pada bulan Ramadan tersebut. Rasul mengatakan para ulama mengatakan majtuni batil kabair. Ya, ini sabda Rasul ya. Majtuni batil kabair, selama yang dosa besar ditinggalkan. Artinya berarti yang dihapuskan adalah yang dosa-dosa kecil saja. Karena dosa besar ini tidak termasuk. Terus bagaimana dengan dosa besar? Para ulama mengatakan, juru ulama mengatakan bahwa dosa besar itu dihapuskannya adalah dengan taubat yang sesungguhnya. Dan kalau Allah menerima taubatnya, maka baru dia akan dihapuskan dosanya. Fahamalu, maka para ulama membawa al-mutlaqati, hadis, hal-hal yang mutlak, al-waridah, yang ada, yang datang, fit takfiri, ini maksudnya, salah ketik maksudnya, fit takfiri, yaitu dalam penghapusan. Jadi semua hadis yang mengatakan Allah menghapuskan, ini secara mutlak berarti dosa-dosanya, itu dibawa ala hadal muqayyad, dibawa kepada hadis yang muqayyad ini, hadis yang dijelaskan, dikecualikan dari keumumannya itu, yaitu dosa-dosa yang besar yang dikecualikan. Jadi kesimpulannya, semua kesulitan yang menimpa seorang mukmin, bahkan hanya duri yang menusuknya, itu akan membuat dosanya dihapuskan, yaitu dosa-dosa yang kecil, bukan dosa-dosa yang besar. Ini ada tambahan dari Ibnu Hajar. Beliau mengatakan, wa yahtamilu an yakuna ma'na al-hadits allati zahiruha at-ta'mim, dan ada kemungkinan bahwa hadis-hadis yang secara zahirnya itu menunjukkan generalisasi, anal mazkurat salihatan litakfiriz dzunub, bahwa semua yang disebutkan dalam hadis ini berupa kesedihan, berupa penyakit, berupa kesusahan, bahkan sampai jarum tadi duri yang menusuk, itu mempunyai kualifikasi untuk membuat seorang mukmin itu mendapatkan penghapusan dosa. Litakfiriz dzunub, salihatan litakfiriz dzunub. Fayukaffirullahu biha, maka Allah akan menghapuskan dengannya masya'a minadz dzunub, apa yang Allah inginkan, apa kehendaki minadz dzunub, dari dosa-dosa itu. Wa yakunu kasratut takfiri, dan banyaknya penghapusan itu, wa qillatuhu, dan sedikitnya, bi'tibari syiddatil maradi wa khifatihi, sesuai dengan kadar kesakitannya. Kalau sakitnya parah berarti yang dihapuskan dosanya lebih banyak. Kalau sakitnya ringan berarti dosanya dihapuskan sedikit. Dan ini sangat logis sekali ya, yang disampaikan oleh Ibnu Hajar ini tentunya, karena Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, inna ajraki ala qadri nasabiki, sebagaimana dalam ketaatan itu juga Allah memberikan pahala sesuai dengan nasabiki, kadar kepenatan yang dikeluarkan. Semakin susah semakin banyak pahalanya. Demikian juga kalau untuk penghapusan dosa, semakin sakit
cobaannya, maka semakin besar dosa yang dihapuskan. Summal murad, kemudian yang dimaksud bitakfiri dzambi dengan penghapusan dosa adalah sitruhu, ditutupnya dosa tersebut. Au mahwu atharihi, atau menghapuskan dampaknya. Al murattabi alaihi, yang menjadi konsekuensi dari perbuatan dosa itu. Min istihqaqil uqubati, berupa layaknya dia untuk mendapatkan uqubah, yaitu mendapatkan siksa. Jadi yang dimaksud dengan menghapuskan dosa adalah menghilangkan siksanya, menghilangkan konsekuensi dari dosa itu, yaitu berupa siksanya. Demikian hadis yang ke-10 dari kitab Al-Muntakhab min Sahih As-Sunnah An-Nabawiyah. Baik, hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-11. An Nabi Hurairah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Man, seseorang, yuridillah, yang Allah menginginkan, bihi, dengannya, khairan, kebaikan, yusib minhu, maka Allah akan memberikan musibah, mengenakan musibah, minhu, darinya, dari orang tersebut. Akhrajahu Al-Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi Rasulullah mengatakan, kalau Allah mencintai seseorang, maka Allah akan memberikan musibah, memberikan cobaan kepada orang tersebut. Baik, kita lihat syarahnya dari Imam Al-Baji, kitab Al-Muntaqa Syarah Al-Muwatta. Beliau mengatakan fasl. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Yuridu, maksudnya di sini, maksud dari sini adalah yuridu, Allah menginginkan, maksudnya wallahu alam. Yuridu di sini artinya adalah Rasulullah memaksudkan dengan hadis itu. Wallahu alam, Allah lebih tahu dengan maknanya. Yusib minhu bil maradi, yaitu bahwa Allah SWT yusib minhu bil maradi, memberikan musibah dengan berupa penyakit. Al-mu'athiri fi sihhatihi, yang penyakit itu akan memberikan pengaruh dampak fi sihhatihi, dalam kesehatannya. Wa akhdhil mal, dan juga mengambil hartanya. Al-mu'athiri fi ghinahu, yang akan berdampak fi ghinahu, dalam kekayaannya. Wal huzni, dan juga akan memberikan musibah berupa kesedihan. Al-mu'athir, yang memberikan dampak fi sururihi, dalam kebahagiaannya. Wasyiddati, dan dalam kebahagiaan atau kesenangannya, rasa gembiranya. Wasyiddati, dan juga berupa kesulitan-kesulitan. Al-mu'athirati, yang berdampak fi salahi halihi, dalam kondisinya, dalam kondisi normalnya, kondisi kebaikannya. Jadi maksudnya beliau mengatakan bahwa dimaksud dengan musibah yang ditimpakan kepada seorang mukmin ini ketika Allah menginginkan kebaikan kepadanya adalah kadang berupa penyakit yang akan berdampak pada kesehatan. Kadang berupa hartanya diambil, dikurangi. Kadang berupa kesedihan-kesedihan. Kadang berupa kesusahan-kesusahan mengaruhi kehidupan, masalah yang timbul. Faidha sabara, maka ketika seorang hamba itu bersabar, wahtasaba, dan mengharapkan pahala dari Allah, kana dzalika sababan, maka yang demikian itu sababan akan menjadi sebab lima, untuk sesuatu aradahullahu, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tabaraka wa taala, bihi, dengannya, minal khairi, berupa kebaikan. Nah, kalau dia bersabar dengan semua yang Allah timpakan itu, maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang Allah inginkan dari dia. Kan prosesnya kan pertama Allah menginginkan kebaikan untuknya. Untuk supaya jadi baik ini, bagaimana caranya bisa supaya ini orang menjadi baik? Allah kemudian menimpakan ke musibah-musibah, rasa susah, kesusahan. Nah, kesusahan ini ketika dia mengalaminya, seorang yang beriman ini, dia akan bersabar, mengharapkan pahala dari Allah. Maka dengannya itulah dia akan mendapatkan kebaikan yang Allah inginkan dari awalnya. Jadi sebenarnya, kalau kita lihat dari sisi ini, berarti
musibah yang ditimpa seorang yang ditimpakan kepada seorang mukmin adalah sebuah berkah. Musibah adalah sebuah berkah dari kacamata ini. Kenapa menjadi berkah? Karena dengan musibah itu Allah akan menjadikannya menjadi orang yang lebih baik, mengangkat derajatnya, nah bahasa kita naik kelas. Dengan musibah itu Allah ingin menaikkan kelasnya, kelas kebaikannya. Yang kemarin mungkin cuma kelas 3, sekarang jadi kelas 4, lebih tinggi. Nanti mungkin dia akan kelas 5, bahkan sampai kelas yang paling tinggi. Dengan adanya musibah-musibah yang didapatkannya itu. Dan di sini kemudian Ibnu Hajar mengatakan dalam syarah Sahih Bukhari Fathul Bari, wa fi hadil hadis, dalam hadis-hadis ini bisyaratun adalah kabar gembira. Tadi yang saya bilang berkah itu. Azimatun yang besar likulli mu'min, bagi setiap orang yang beriman. Tapi syaratnya ada orang yang beriman. Dan saya kira, saya yakin ketika Rasulullah memilih kata mukmin ini dalam beberapa riwayat itu untuk memberikan highlight, ya, ingin memberikan penekanan bahwa ini adalah untuk orang yang benar-benar beriman, bukan sekedar orang yang asal-asalan beragama, bukan, tapi orang yang benar-benar beriman dan komitmen dengan agamanya, maka dia mempunyai privilege ini. Di anal adami, karena seorang Bani Adam la yanfakku ghaliban, tidak akan terpisahkan ghaliban secara umum min alamin, dari rasa sakit. Manusia itu pasti pernah merasakan sakit, maksudnya begitu. Bisa babi marodin, karena penyakit, au hamin, atau kesedihan, au nahwi dzalika, atau yang semisalnya mimma dzukira, dari hal yang sudah disebutkan sebelumnya. Wa annal amrad, dan bahwasanya penyakit-penyakit itu, wal auja', rasa sakit, wal alam, kesakitan, sama artinya, badaniyatan kanat au qalbiyah, baik kesakitan itu secara fisik atau secara mental, dari sisi hati, tukaffaru zunubu, akan dihapuskan zunubu man taqa'u lahu, dosa orang yang menerima atau merasakan kesakitan-kesakitan tersebut. Jadi yang di-highlight oleh Ibnu Hajar di sini adalah bahwa ini sebenarnya sebuah kabar gembira bagi setiap yang beriman. Kalau dia mau sabar, kalau dia mau menjadikan itu sebagai ladang pahalanya ketika mendapatkan musibah-musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sesuai dengan hadis Rasulullah yang ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Dalam hadis itu Rasulullah dia mengatakan walaisa dzalika illa li mu'min, dan yang seperti ini, privilege seperti ini adalah hanya untuk orang yang beriman. Saya tambahkan di sini penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan walihada, oleh karena itu, yambaghi lil insan, sebaiknya manusia itu idza usiba, kalau dia mendapatkan musibah, walau bisyaukah, walaupun hanya duri yang menusuk, fal yatadzakkar al-ihtisab, maka hendaklah dia mengingat bahwa dengan rasa sakit itu dia mengharapkan pahala dari Allah SWT, mengharapkan ridha Allah SWT, minallah, dari Allah, ala hadhil musibah, karena musibah ini. Wa hadza, dan ini adalah min ni'matillahi subhanahu wa ta'ala, di antara nikmat Allah SWT. Minnya min ba'diyah. Wajudihi, dan juga kedermawanan Allah Subhanahu wa taala, wa karamihi, dan kedermawanannya juga. Haitsu yabtali al-mu'min, yaitu bahwa Allah itu yabtali al-mu'min, memberikan ujian kepada seorang beriman. Summa yusibuhu, kemudian memberikan pahala, memberikan musibah, tapi juga kemudian malah memberikan pahala ala hadhil balwa, terhadap musibah-musibah ini. Au yukaffiru anhu, atau menghapuskan darinya sayyiatihi, dosa-dosanya. Falhamdulillahirabbil alamin, maka segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi kalau kita hayati ini dalam tingkatan tertentu, ya, tingkatan keimanan tertentu, seorang mukmin bisa bersyukur dengan musibah yang diterimanya. Dalam tingkatan yang tertentu, ya, keimanan tertentu, seorang mukmin justru akan bersyukur dengan musibah yang diterimanya. Kenapa? Karena dia sadar
bahwa musibah ini adalah untuk meningkatkan derajatnya, untuk menghapuskan dosanya, untuk membuatnya lebih ringan nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa-dosanya sudah luruh. Kalaupun masih ada, tinggal sedikit. Berarti hisabnya lebih sedikit. Berarti kemungkinan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar daripada kalau dia tidak mendapatkan musibah tersebut. Ini bukan hal yang mudah. Terutama kalau kita yang merasakan musibah itu. Terutama kalau kita melihat sekeliling kita tidak mendapatkan musibah yang sama. Kita sedang sakit, kita sedang susah, nggak punya uang, banyak masalah. Yang samping kita semuanya sehat, semuanya bahagia, uangnya banyak, senang-senang. Bukan hal yang mudah. Tapi itulah gunanya, fungsinya Rasulullah SAW menyampaikan hadis-hadis ini. Supaya kita bisa menginternalisasikannya dalam kehidupan kita. Kalau kita baca seperti ini, kemudian kita bisa menjadikannya sebagai guidance kita, panduan kita ketika menghadapi hal-hal yang barangkali sekarang kita tidak sedang menghadapinya atau sebagian kita tidak sedang menghadapinya. Tapi itulah fungsi dari Rasulullah SAW, basyiran wa nadhiran, untuk memberikan kabar gembira dan untuk memberikan peringatan. Syekh Utsaimin juga mengatakan, wa idza zadal insanu ala dzalika sabri, wa idza zadal insan, dan apabila manusia itu menambahkan ala dzalika sabri terhadap kesabaran itu al-ihtisaba, yaitu keinginan untuk mendapatkan ridha dari Allah SWT atau pahala dari Allah SWT, ai ihtisab al-ajri, artinya adalah mengharapkan pahala, kana lahu, maka baginya ma'ahadha, bersama dengan ini, ajrun, ada pahalanya. Jadi kalau menurut Syekh Utsaimin ada tambahan di situ. Kalau sabarnya saja, ini pendapat Syekh Utsaimin, kalau sabarnya saja dengan kesulitan, itu membuatnya dihapuskan dosa. Kalau dia ada rasa ihtisab, mengharapkan pahala dengan musibah yang diterimanya dan kesabaran yang menyertai musibah tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala darinya. Wallahu alam. Barangkali ini juga sebuah ijtihad yang kita lihat tidak kita temukan dalam syarah-syarah sebelumnya para ulama klasik. Barangkali demikian memang, bahwa sesuai dengan tingkatan atau sesuai dengan cara mukmin itu menghadapi musibah, maka Allah juga akan memberikan pahala dan konsekuensi, kompensasi yang sesuai juga dengan usahanya itu. Fal masaibu, maka musibah itu takunu ala wajhain. Ada dua jenis, kata Syekh Utsaimin. Yang pertama, taratan, kadang-kadang idza usibal insan, ketika manusia mendapatkan musibah, tadzakkaral ajra, dia ingat akan pahala dari musibah ini. Wahtasaba, kemudian dia mengharapkannya. Wahtasaba hadil musibah, dan kemudian dia mengharapkan pahala dari musibah ini. Allah, terhadap Allah, fayakunu fiha. Maka dalam musibah tersebut, faidatani, ada dua faidah, ada dua kebaikan. Takfiru dzunub, penghapusan dosa, wa ziyadatul hasanat, dan penambahan pahala. Ini tadi yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau beliau mengatakan, kalau dia dengan sabar itu mengharapkan pahala, jadi ada dua hal yang didapatkan. Dihapuskan dosa dan mendapatkan pahala. Wa taratan, kadang-kadang, yaghfalu an hadza. Seorang mukmin itu lupa dengan ini, fayadhiqu sadruhu, kemudian hati yang jadi sedih. Wa yaghfalu an niyatil ihtisab, dan tidak ingat bahwa dia harusnya mengharapkan pahala dari ini, wal ajra, dan pahala. Allah, terhadap Allah, fayakunu fi dzalika. Nah, dengannya itu, kalau dia tidak ingat bahwa dia mengharapkan pahala dengan itu, takfirun li sayyiatihi, dia akan mendapatkan juga, yaitu berupa dihapuskannya keburukan-keburukannya. Idzan huwa rabihun ala kulli hal, maka oleh karena itu seorang mukmin itu dalam semua kondisi ketika mendapatkan musibah, dia akan beruntung ala kulli hal dalam semua kondisi. Fi hadil masaibi, dalam musibah-musibah, allati ta'tihi, yang datang kepadanya, yang mendatangi seorang mukmin tersebut. Semoga ini juga akan memberikan motivasi kepada kita, ya, untuk ketika sedang, barangkali ada sebagian kita sedang mendapatkan masalah, ujian, cobaan, ketika membaca hadis ini, maka jiwanya menjadi lebih tentram, lebih tenang, dan kemudian berserah kepada Allah SWT dan mengharapkan pahala dari Allah SWT. Nah, ada beberapa hadis yang hampir semakna dari hadis ini mengenai bahwa Allah itu menginginkan kebaikan kepada seorang mukmin dengan berbagai cara.
Kan tadi dikatakan man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada seorang mukmin, caranya untuk sampai kepada itu adalah diberikan musibah. Tapi ada beberapa hadis yang lain yang menunjukkan bahwa ketika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang mukmin, ada cara lain yang Allah berikan kepada dia. Di antaranya hadis-hadis yang pertama adalah Rasulullah mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada seorang hamba itu kebaikan, ista'malahu. Allah akan mempekerjakannya. Faqila, sahabat bertanya, apa artinya mempekerjakan ini? Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Bagaimana Allah mempekerjakan seorang mukmin? Qala Rasulullah bersabda, yuwaffiquhu. Allah memberikan taufik, memberikan hidayah, memberikan petunjuk li'amalin salihin, kepada amal saleh qablal maut, sebelum mati. Jadi kalau Allah menginginkan kebaikan kepada seorang mukmin, Allah akan anugerahkan, ilhamkan, tunjukkan kepada dia untuk beramal saleh sebelum meninggal. Rawahu Tirmidzi wa Ahmad. Ini salah satu cara. Jadi kalau kita melihat orang banyak beramal saleh, itu adalah salah satu bentuk kecintaan Allah kepada orang tersebut. Allah menginginkan kebaikan kepada orang tersebut. Yang lainnya, Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, yufaqihu fid din, maka Allah akan menjadikannya orang yang faqih dalam agama, menjadikannya orang yang faham agama, menjadikan orang yang mengerti agama. Berarti ya insya Allah kita semua yang belajar agama di fakultas ini, ataupun yang lainnya di sana, yang di luar sana yang juga belajar agama dan mengerti agama, itu sebenarnya adalah bagian dari kasih sayang Allah, pilihan Allah kepada kita, bahwa Allah tunjukkan kita untuk belajar hal itu, supaya kita memahami agama, supaya Allah inginkan kita menjadi orang yang baik. Jadi jangan disia-siakan. Dengan Allah pilihkan jalan ini, jalan mempelajari agama secara lebih dalam dibandingkan dengan orang awam, orang lain, itu adalah sebuah anugerah dari Allah, bahwa Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Yang lain lagi, hadis yang lain, Rasulullah bersabda, "Wa ma utiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa'a min as-sabri." Dan tidaklah seseorang diberikan pemberian yang lebih baik daripada kesabaran. Berarti kalau Allah anugerahkan, ilhamkan kepada seorang untuk bersabar, berarti juga Allah menginginkan kebaikan kepada orang tersebut. Dan sabar ini sifatnya umum. Sabar bukan hanya dalam musibah ya. Sabar, kalau para ulama mengatakan ada 3 jenis. Sabar ketika melaksanakan ketaatan, itu adalah perlu kesabaran. Sabar meninggalkan kemaksiatan, perlu kesabaran. Kita misalnya hidup di lingkungan orang-orang bejat, semua bermaksiat, kita tidak jatuh kepada kemaksiatan, itu perlu kesabaran. Dan yang ketiga adalah sabar dalam musibah. Nah, orang yang bisa bersabar dalam ketiga kondisi ini, berarti dia termasuk orang yang mendapatkan kebaikan, atau diharapkan, Allah mengharapkan kebaikan bagi orang tersebut. Yang terakhir juga, atau hadis yang lain juga, Rasulullah mengatakan, hadis yang tadi muttafaqun alaih ya. Hadis yang ini, idza aradallahu bi 'abdihi al-khair. Ketika Allah mengharapkan hambanya kebaikan, ajjala lahu al-'uqubah fid dunya. Ajjala lahu, Allah mendahulukan baginya al-'uqubah, sanksi, fid dunya, di dunia. Wa idza aradallahu bi 'abdihi asyarr. Kalau Allah menginginkan keburukan kepada hambanya, amsaka anhu. Allah biarkan, tidak diberikan sanksi. Bidzambihi, dengan dosanya, hatta yuwafi bihi, sehingga Allah membalasnya dengan penuh yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Rawahu Tirmidzi wa Abu Ya'la wa hasanahu Ibnu Hajar. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Abu Ya'la dan dihasankan oleh Ibnu Hajar. Jadi dalam hadis ini Rasulullah mengatakan bahwa Allah kalau tahu hambanya itu banyak dosanya, tapi Allah ingin supaya dia lebih baik nanti di akhiratnya, maka dia akan berikan sanksi di dunia. Karena dosanya itu Allah berikan kesulitan-kesulitan, sanksi. Sanksinya misalnya orang korupsi misalnya. Sanksinya Allah buka korupsinya, kemudian dia jatuh derajatnya, jatuh martabatnya, dihujat oleh semua orang. Dan dengan hal itu kemudian dia menjadi lebih baik, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti nanti dosanya di akhirat, dosa korupsinya akan sudah dihapuskan karena sudah diberikan sanksinya di dunia. Atau misalnya dia
berdagang, kemudian suka curang, kemudian menjadi kaya, kemudian Allah jadikan dia bangkrut, habis hartanya, miskin lagi. Ini adalah bentuk uqubah dari Allah SWT, sanksi atas dosanya berbuat curang. Tapi karena Allah berikan sanksinya di dunia, maka nanti di akhirat sudah tidak didapatkan sanksinya itu. Sejalan dengan hadis ini juga ya, beberapa ulama ketika menjawab mengenai pertanyaan kenapa di alam kubur itu ada siksa padahal belum ada hisab. Kan kita mempercayai adanya alam barzakh. Dalam hadis-hadis yang sahih yang sangat banyak sekali Rasulullah menjelaskan bahwa di alam barzakh itu ada siksa untuk jenis dosa tertentu, tidak semua dosa. Tapi orang bertanya, kenapa ada siksa padahal belum ada hisab? Belum dihitung kalau sudah disiksa. Pertama, jawabannya adalah bahwa hisab itu kan hanya sebagai formalitas supaya orang itu tahu saja. Kalau Allah dari awal sudah tahu. Bukan pada hari kiamat baru tahu. Bukan, dari sekarang juga Allah sudah tahu. Berapa dosa kita, berapa pahala kita, apa kita layak masuk surga atau tidak, itu Allah sudah tahu semua. Hisab fungsinya hanya sebagai ikrar. Sebagai untuk menetapkan ya, sebagai formalitas untuk supaya ini sudah official nih, bahwa kamu itu memang dosanya lebih banyak, maka kamu masuk neraka. Misalnya begitu. Jadi, hisab bukan syarat orang masuk surga atau masuk neraka. Tapi hisab adalah sebagai pemberitahuan kepada hamba. Nah, kenapa kok dia disiksa sebelum di akhirat? Sebelum ada hisab? Karena, sebagian ulama mengatakan penjelasannya, supaya untuk mengurangi nanti di sana di akhiratnya. Karena di sana jauh lebih besar siksanya. Jauh lebih sakit. Jauh lebih tidak bisa ditanggung oleh seorang hamba. Oleh karena itulah kemudian didahulukan siksanya. Ada yang didahulukan di dunia, ada yang didahulukan kemudian di alam kuburnya. Ini sebagian ulama menjelaskan mengenai azab kubur seperti itu. Dan ini sesuai dengan hadis ini. Ada hadis lain? Oh, sudah ya. Yang mana ya kira-kira ada 5 atau 4 hadis yang di situ menjelaskan bahwa Allah ketika menginginkan seorang hamba kebaikan itu, maka Allah akan memberikan cobaan atau menjadikan dia seorang yang berilmu atau mengilhamkan kesabaran dalam segala hal, atau Allah mendahulukan atau mengcashkan sanksinya di dunia supaya nanti di akhirat akan lebih mudah. Baik, saya kira ini sudah cukup untuk 2 hadis yang kita baca hari ini. Semoga yang kita baca ini bisa memberikan pemahaman yang baru, sekaligus juga bisa memotivasi kita untuk lebih banyak berbuat baik lagi dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT, sehingga menjadikan kita menjadi muslim mukmin yang lebih baik lagi, terutama di situasi pandemi yang belum berakhir ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Wallahu a'lam bishawab. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.